Kembali, kita Presiden Ayu berdoa. Dan syukur Tuhan kami berterima kepadamu pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama di ruangan ini untuk melakukan ujian sembilan proposal. Kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati sehingga semua perjalanan dalam 9 proposal ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih dosen juga akan memberikan masukan dan semuanya Tuhan apa yang melengkapi. Ini kami dan doa kami di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pada Ayu, silakan jelaskan apa maksud pemutusan Musa yang ditinjau dari segi kanonikal tentang pemutusan Musa berdasarkan Keluaran 6. Implementasinya bagi kehidupan warga gereja masa kini. Silakan 5 menit. Terima kasih Pak. Adapun yang menjadi judul saya adalah pemutusan Musa dengan subjudul suatu tinjauan eksegese kanonikal tentang pemutusan Musa berdasarkan Keluaran 6 ayat 1 dan 7 dan implementasinya bagi kehidupan warga gereja masa kini. Memasuki latar belakang masalah, Musa adalah anak angkat Firaun yang putrinya menemukannya di Sungai Nil, di mana ibu yang putrinya Menjelaskan tentang diri ini. Jadi dari Musa ini, di mana pemutusan itu yaitu pemutusan orang atau perorangan atau gereja sebagai lembaga oleh Yesus Kristus di dunia ini di bawah namanya. Tugas pemutusan ini biasanya dijabarkan dalam 3 pekabaran Injil, Marturia, Diakonia, dan Koinonia. Jadi dalam pemutusan Musa ini Allah sendiri telah mempersiapkan pemimpin yang akan memimpin umatnya di kemudian hari. Jadi di sini Musa dididik dalam istana Firaun dan kepadanya diajarkan segala pengetahuan orang Mesir. Kemudian dia menggabungkan diri dengan saudara-saudara sebangsanya. Dia rela teraniaya bersama-sama dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi pada saat itu Musa juga diberikan ia harus menantikan saat Allah, yaitu 40 tahun lamanya. Jadi bangsa itu percaya setelah itu pergilah mereka menghadap Firaun. Mula-mula orang Israel tidak mau melepaskan pergi. Jadi Musa serta istri dan anaknya kembali ke Mesir. Seorang anak-anak Musa belum disunat di tengah jalan. Datanglah Tuhan menemui Musa hendak membunuh Zipora dan menyunat anaknya, atau dikatakan juga pengantin darah. Gambaran bangsa Israel sebagai hamba berkaitan dengan tujuan pemilihan Allah atas Israel sebagai hamba. Sebagian berkaitan dengan tujuan pemilihan Allah atas Israel. Jadi pemutusan hamba Tuhan berarti orang yang menjadi milik Allah, berbakti kepada Allah dan melakukan pekerjaan Allah sebagai panggilan hidupnya, serta mengabaikan kepentingan sendiri. Jadi istilah dalam Perjanjian Baru dengan istilah doulos yang diterjemahkan hamba, yaitu seorang bebas, hamba yang melayani sebagai pelayan yang melayani raja atau seorang yang bekerja untuk keperluan orang lain. Hamba wajib melakukan apa yang dikatakan tuannya. Itulah di saat Allah mengutus Musa. Jadi peristiwa mengapa nama kitab ini disebut Keluaran sekaligus keluarnya orang Israel dari Mesir adalah peristiwa sejarah utama keselamatan dalam Perjanjian Lama. Musa adalah salah satu tokoh terbesar dalam Perjanjian Lama. Meskipun Abraham dijuluki bapak orang yang beriman dan penerima perjanjian kasih karunia dari Allah kepada umatnya, Musa lah yang dipilih membawa keselamatan pada umatnya. Allah memilih Musa untuk memimpin umat Israel dari perbudakan di Mesir menuju keselamatan di tanah perjanjian. Musa juga dikenal sebagai perantaraan Perjanjian Lama dan dikenal sebagai pemberi hukum Taurat. Peran Musa dalam Perjanjian Lama adalah bayangan terhadap peran Yesus di dalam Perjanjian Baru. Selain itu, keluaran orang Israel dan Mesir juga adalah peristiwa utama sejarah penggenapan janji-janji Allah kepada bapa leluhur Israel bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka dan keturunan mereka akan menjadi bangsa besar. Dalam kisah panggilan Musa sendiri, Musa menjadi seorang pemimpin karena ditunjuk oleh Allah
Dengan demikian jelas bahwa kisah panggilan Musa bertujuan untuk menegaskan bahwa Musa adalah pilihan Allah yang mengemban suatu tugas besar, yaitu memimpin Israel keluar dari Mesir. Dalam kisah ini, karakter Musa memang tetap menampakkan kualitas dan integritas pribadi yang cocok bagi tugas besar ini. Allah yang memperkenalkan diri pada Musa, mengutusnya. Allah menyampaikan rencana untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Rencana itu didasarkan pada penderitaan yang dialami oleh bangsa Ibrani. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat di Mesir. Rencana itu juga merupakan tanggapan atas seruan bangsa itu. Aku telah mendengar seruan mereka. Allah mendengarkan seruan itu dan kemudian Dia memaklumkan apa yang hendak dilakukannya. Pertama itu, saya mendapat kesan ini dulu sempat ini karena banyak acara tulisan. Misalnya halaman 1 saja ada prosedur dalam bahasa Latin. Latin kan harus lebih satu, lebih kecil. Kemudian misio itu kan kata asing, dia harus dikirimkan, tulis miring dia cetak miring kalau istilah asingnya. Kemudian yang ketiga di bagian bawah ada tersebut gereja sebagai lembaga begitu guru besar, padahal ini bernama harusnya biasa saja. Kemudian Kristus di dunia ini masih sama saja. Kristus di dunia ini di bawah naungannya. Nah, di bawah itu bisa ini kata depan itu masih bergabung ya. Kemudian ada kalimat yang kurang jelas dalam kitab Keluaran ini, bangsa Israel, maksudnya Israel ya. Dalam kitab Keluaran ini bangsa Israel diperbudak, perspektif pada budak disamakan, tidak jelas apakah itu di mana. Kalau dibaca sepintas dalam kitab Keluaran ini bangsa Israel diperbudak, perspektif pada budak tidak jelas di dalam. Apa yang dimaksudkan? Apakah bangsa Israel diperbudak? Kenapa ada kaitan dengan perspektif PN? Budak disamakan dengan hamba. Ini kurang jelas ya dari kalimat ini. Oke. Kemudian di halaman 2 juga di atas di mana nasib seorang murid nasib itu tidak pakai B. Ya. Nah, kemudian bawahnya lagi ada teks Ibrani. Ini tidak jelas apakah maksudnya dalam kurung atau bagaimana. Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa dan kurung lagi maksudnya. Kalau dalam kurung kan jadi aneh ya, dari dosa Ibrani 11 kan. Aneh. Kalau maksudnya mungkin dalam kurung itu ya kan. Kemudian di bawah di tengahnya itu ada kalimat seorang anak-anak Musa belum disunat. Seorang anak-anak Musa belum disunat. Maksudnya ini seorang anak. Kalau anak-anak itu kan bisa macam-macam artinya. Anak-anak bisa maksudnya ya masih kecil. Tapi kalau anak-anak Musa bisa berarti lebih dari satu orang. Kalau kalimatnya seorang anak-anak Musa, mungkin lebih bagus seorang anak Musa atau satu orang dari anak Musa. Bisa diulang anaknya ya. Kemudian kalimat sampingnya di tengah, di-nya itu artinya bisa ya. Di tengah jalan datanglah Tuhan menemui Musa hendak membunuh dia.
Nah, membunuh dia siapa maksudnya? Ini gandengannya tidak pas ya. Menemui Musa hendak membunuh dia, Zipora menyunat anaknya. Apa maksudnya ini? Tidak jelas di mana titik. Siapa yang mau dibunuh di sini? Musa yang dibunuh. Tuhan memanggil Musa hendak membunuh dia gitu. Di tengah jalan datanglah Tuhan menemui Musa hendak membunuh Musa itu maksudnya. Musa yang dibunuh, bukan anak Musa. Ini kau bicara Musa atau bicara anak Musa? Hah? Tanya apa yang sudah masuk jelas? Lalu titiknya di mana? Zipora menyunat anaknya, titik. Apakah ini bersatu atau titik lagi? Lalu ada pengantin darah, titik. Pengantin darah, titik. Nah, coba jelaskan dulu apa maksudnya dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas ini. Mungkin apakah ini terjemahan atau apa? Tidak. Coba jelaskan dulu maksudnya di dalam kalimat ini. Apa yang maksudnya yang kau utarakan ini? Apakah anak Musa atau salah seorang anak Musa yang terancam mati? Silakan. Jadi maksudnya Pak, saat orang Mesir, generasi Musa pada saat itu sudah mati, jadi mereka pergi ke Mesir. Jadi pada saat Musa dengan istrinya ingin ke Mesir, di perjalanan mereka datanglah Tuhan karena seorang anaknya belum disunat pada saat itu, Pak. Jadi istrinya lah yang jadinya menyunat anak Musa itu. Apa hubungannya dengan pengantin darah? Kalau dari sini Pak, sempat juga saya melihat itu kenapa bisa seperti ini, karena ini memang adalah perjanjian dari perjanjian dengan Bapak Israel dulu bahwa harus ada pertumpahan darah di saat kita harus suci, begitulah artinya kalau kita ingin menuju kepada Allah. Jadi hubungan pengantin darah dengan kalimat ini apa? Dengan kalimat sebelumnya? Ini memperkatakan bahwa ini juga adalah salah satu ketaatan yang ditunjukkan dari Musa, bahkan keluarganya juga di sini Pak. Anaknya tidak berjalan pun disunatkan. Oke, kemudian kalimat selanjutnya juga kurang jelas. Ada dua hal utama yang berkaitan dengan hamba. Hamba kau bikin huruf besar. Berkaitan dengan hamba yang diidentifikasi dalam ayat yang pertama ialah bangsa Israel sendiri, dan yang kedua Mesias yang dijanjikan. Nah, ini hubungannya dengan Mesias apa ya? Kan ini masih zaman Musa. Apakah ada nubuatan tentang Mesias di peristiwa itu? Jadi itu pada penjelasan selanjutnya Pak, tentang bagaimana gambaran bangsa Israel sebagai hamba berkaitan dengan tujuan pemilihan Allah atas Israel sebagai hamba, sebagian berkaitan dengan tujuan pemilihan Allah atas Israel. Jadi menuju pada mengutuskan hamba itu kan berarti orang yang menjadi milik Allah, berbakti kepada Allah dan melakukan pekerjaan Allah sebagai panggilan hidupnya, serta mengabaikan kepentingan sendiri. Oke, kemudian di barisan bawah halaman 2 tiba-tiba muncul istilah dalam PB yang dekat dengan istilah dulos. Ini maksudnya apakah dulos itu bukan kata di dalam PB? Apa maksudnya kata ini? Apa yang dekat dengan istilah dulos ini? Yang kau maksudkan itu? Dalam PB. Istilah dalam PB yang dekat dengan istilah dulos yang diterjemahkan hamba. Yang mana istilah itu yang kau maksud?
Ada kalimat ini yang error. Apakah kamu mau mengatakan bahwa di dalam PB kata hamba disebut dengan dulos? Bukan itu maksudnya. Nah, jadi kalau kalimat ini ada kata lain yang dekat dengan dulos, ya kan? Sepertinya ada kata kalimatnya. Nah, kenapa tiba-tiba PB kau bahas sementara hamba menurut perjanjian lama belum kau bahas? Karena kan kalau mau bicara hamba, ya dalam perjanjian lama dulu lah. Baru kalau rujuk nanti di PB dia disebut dengan dulos gitu ya. Nah, kemudian halaman 3 ada kalimat yang gantung itu. Peristiwa mengapa nama kitab ini disebut Keluaran. Gantung di kalimatnya. Apanya maksud peristiwa apa? Tidak jelas. Peristiwa mengapa nama kitab ini disebut Keluaran. Sekaligus keluarannya orang Israel dari Mesir. Ini kalimat-kalimat gantung ini apa yang maksudnya? Atau orang lain yang mengerjakan ini, makanya nggak ngerti kau. Ya, jadi kenapa kau nggak bisa menjelaskan kalimatmu sendiri? Enggak, kalimat ini, kau nggak paham kalimat ini. Baris pertama awal di halaman 3, baris ketiga dari atas. Yang lainnya halamanmu dengan ini. Gak bisa kau dapatkan kalimat itu. Peristiwa mengapa nama kitab ini disebut Keluaran. Baris ketiga dari atas halaman 3. Sudah jumpa kalimat itu? Ini sebenarnya saya yang salah ketik ini Pak. Ini berlanjut. Peristiwa mengapa nama kitab ini disebut Keluaran, sekaligus keluarnya orang Israel dari Mesir adalah peristiwa utama sejarah keselamatan dalam perjanjian lama. Oh, ini bukan titik ya, gitu. Oh, bukan dulu. Maksudnya peristiwa kenapa kitab itu dinamai Keluaran gitu. Makanya jangan titik kalau nggak jelas artinya. Kemudian di bawah baris ke-10 beberapa itu, Musa juga dikenali sebagai perantara perjanjian lama. Perantara mana dengan mana maksudnya itu? Perantara perjanjian lama ini. Ada istilah perantara perjanjian lama sih. Perantara mana? Atau mungkin maksudmu Musa adalah perantara Allah atau perantara umat dengan Allah, itu yang maksudmu? Kenapa tertulis perantara perjanjian lama? Oke, masih ada beberapa kalimat lagi. Ini kurang jelasnya. Nah, kemudian ada di bawah di halaman 4 esterpanim. Apa maksudnya esterpanim itu? Wazir Allah yang sebelumnya tidak lagi muncul. Enggak, ini kata apa esterpanim ini? Kata Yunani, Latin, Ibrani? Kata apa ini?
Dari mana kau kutip ini? 12 WS Lasso. Istilah esterpanim atau wajah Allah yang sembunyi tidak lagi muncul. Kalau panim atau panim itu memang wajah, tapi ester apa ester? Tidak mungkin Allah ester. Ester itu artinya bintang. Jadi wajah bintang enggak kuana desain kali ini seperti ini. Oke, itu beberapa dari saya. Pak Agus, silakan. Pak Agus. Ya, terima kasih. Mana ayo? Jadi yang pertama melanjutkan tadi yang sempat oleh Pak Isti ya. Soal penulisan tadi memang coba lihat halaman 1 ya. Halaman 1 paragraf kedua. Jadi di situ banyak kali salah-salah tulis ya kan. Ada berapa? Ada 10 coba. Misalnya sebagai lembaga nggak usah huruf besar, di bawah nggak perlu tugas pengutusan, kalau titik baru huruf besar ya, kalau koma nggak usah ya. Ini kitab keluaran huruf kecil. Perspektif, bagaimana menulis perspektif? Yang nggak tulis apa? Persepek. Persepek. Jadi itu ya, jadi hati-hati. Itu apa? Apalagi bahasa-bahasa gini ya. Harus perbaiki situ. Tuliskan kalau salah. Kemudian menghebat. Apa menghebat? Itu baris penindasan di Mesir menghebat. Menghebat teriakan. Baru nasib di mana kata terakhir itu kan di bawah. Nah, jadi artinya halaman 1 halaman ini ya. Masuk banyak sekali. Kemudian menulis buku daftar pustaka yang di bawah itu kutipan Amerika Serikat, Washington. Seharusnya satu saja biasanya. Yang di buku yang kau baca itu penerbitnya apa? Gak mungkin dua kayak seperti ini. Jakarta Indonesia misalnya, jarang itu ada ya. Kalau nggak Bandung gitu. Ini pun tidak mungkin kan? Amerika Serikat baru Washington di koma, nggak mungkin itu. Itu soal penulisan, jadi harus kamu hati-hati maksudnya. Banyak kali ini kesalahan dalam menulis ya. Bahkan menuliskan Tuhan ada 10 kali di belakang Tuhan kau bikin. Menulis Tuhan, Tuhan, hilang N-nya ya. Itu hati-hati itu. Ya, kemudian dari segi isi lah ya. Ini kan latar belakang masalah ya. Tahu artinya latar belakang masalah apa? Yaitu apa yang menjadi akar dasar untuk mengkaji ini ya. Jadi judulmu kan pengutusan Musa. Memang secara alkitabiah tadi sudah ditanyakan disampaikan oleh Pak Tumorang ya. Tapi dari segi kebutuhan gereja misalnya, kebutuhan apa pentingnya kamu membahas pengutusan Musa ini? Tujuanmu kira di latar belakang masalah ini, apa yang membuat kamu menarik ya? Aku tertarik membahas ini. Saya akan aplikasikan nanti kepada ini misalnya, kan gitu. Bisa kamu ceritakan dengan pikiranmu sendiri. Mengapa kamu tertarik membahas pengutusan Musa ini? Mengapa bukan pemanggilan Musa, ya kan? Tahu nih apa bedanya pemanggilan dengan pengutusan? Jawabannya kalau kamu tahu memahami apa dasar mengapa kamu tertarik membahas ini, apa latar belakangnya ya kan? Apakah ada masalah di dalam kehambaan gereja masa kini? Apa kira-kira menjadi yang menarik bagimu mengangkat ini? Mengapa kamu tertarik? Iya Pak, jadi karena dari pengutusan Musa ini lebih kepada dia merasa meskipun Tuhan sudah memilih dia, masih tetap dia melihat namanya aku hari ini tidak pasti beranak jadi kecil sederhananya aja mesti di gereja seperti itu berdoa
apakah ada di sini Musa menolak di ayat yang kau angkat ini? Ada. Kau kan membahas Keluaran 6 ya, 1 sampai 7. Apakah di situ ada Musa menolak? Di situ kan Tuhan mengutus ya, hanya dunia itu. Berarti tidak ada yang kamu sebutkan tadi bisa menolak, ya kan? Apanya latar belakangnya? Mengapa kamu tertarik membahas ini? Saya juga melihat, saya mungkin juga dari Bapak dari buku jurnal Pak tentang kedudukan dan peranan dalam memutuskan hambanya sangat strategis dalam upaya pembinaan keluarga gereja pada masa kini. Jadi inilah motivasinya saat saya membahas itu juga Pak. Dan ternyata ini gitu. Terus orang yang diutus Tuhan adalah manusia biasa yang secara iman kedudukannya sama dengan jemaat di hadapan Allah, memiliki harapan besar bagi hambanya untuk menjadi contoh dan pola hidup sebagai warga kerajaan Allah. Terus warga gereja masa kini banyak yang tidak mau menerima keputusan Allah dalam hidupnya, serta tetap bertahan dalam zona saja, menganggap bahwa ada orang lain yang dapat melakukan itu sehingga mereka tidak ada tanggung jawab dalam melakukan keputusan Allah ini. Iya, jadi yang seharusnya kamu angkatlah bahwa pemilihan gereja, pemilihan hamba Tuhan di gereja sekarang ini kadang-kadang terlalu duniawinya ya kan. Di sini kan kamu mau mengatakan bahwa kalau Musa itu walaupun dia lemah, tapi Tuhan mengangkat, Tuhan memilih, Tuhan yang berkarya memanggil dia. Kan itu yang pertama yang kamu mau apakan. Sekarang kan gereja di dalam memilih hambanya udah ribut sekarang banyak sekali ya kan. Adalah kampanye, ada katanya saya dengar suap menyuap. Pernah kamu dengar itu? Apanya masalah pemutusan yang pernah kamu dengar? Itulah kamu tuangkan seharusnya sini. Misalnya di dalam memanggil ini kan berbicara tentang bagaimana Allah memanggil Musa ya kan. Seharusnya bagaimana Allah memanggil para pertua, para samas, diaken, para guru. Apa masalah yang sering terjadi? Seharusnya itu menjadi latar belakang yang penting kamu kamu angkat di sini. Adanya kasus pemilihan yang menurut kamu tidak pas di gereja? Apa itu? Tua. Kenapa itu? Ngasih uang dia. Tidak terimanya kalau itu. Memang karena yang lawannya tadi pun mungkin gak bagus kan. Dia ngasih sama seperti politik mungkin ya kan. Dia tidak terima. Kenapa? Karena yang lawannya itu mungkin jahat permainannya ya kan. Jadi itu seharusnya itu kamu angkat di sini kasus-kasus karena tajulmu pengutusan atau pemanggilan Musa menjadi hamba Tuhan ya kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tugas hamba Tuhan itu apa ya kan? Jadi di sini jelas diutus oleh Allah kepada Musa. Untuk apa Musa diutus Tuhan? Apa yang terjadi bagi bangsa Israel pada waktu itu? Mengapa dia dipanggil? Mengapa dia diangkat menjadi hamba? Kalau Musa bagaimana? Apa kira-kira kisahnya itu di dalam ayatmu ini? Adanya kau baca ayatmu ini ayo. Iya. Untuk apalah Allah memanggil Musa? Mengapa diutus dia? Apa yang terjadi pada waktu itu? Ada di Mesir, orang Ibrani di sana.
Israel mengalami penderitaan dan perbudakan. Jadi mengapa Allah mengutus Musa? Itu di ayatmu ini ada, karena aku mendengar jeritan mereka, baru aku mau membebaskan mereka. Baru ayat terakhir apa katanya? Aku mau memberikan kepada mereka tanah yang kujanjikan kepada mereka, ya. Jadi maksud saya, jangan umumlah ceritamu, ya. Kamu sepertinya belum membaca ayatmu ini. Seharusnya nanti cerita Musa banyak. Ada di Mesir, ada di perjalanan, ada di Gunung Sinai. Semua nanti umum. Padahal kamu mengangkat teksmu Keluaran berapa. Jadi teksmu ini penting, ya. Kamu kuasai ini. Ada yang kau baca ini? Ayatnya masuk kayak mas saya, bukan berapa ayat apa teksmu? Itu Korea bukan, baca dulu. Iya, maksud saya itu, ya. Jadi kamu harus hidupilah apa tulisanmu ini, ya. Bagaimana Ayub diutus oleh Tuhan. Mengapa Ayub menjadi pendeta, ya kan? Mengapa Ayub menjadi hamba Tuhan? Haruslah meniru siapa ini, kan begitu. Jadi usul saya implementasinya itu bukan bagi warga gereja, tapi bagi hamba Tuhan lah menurut saya, supaya khusus dia. Bagaimana pengutusan Musa, karena dia kan diutus sebagai hamba, ya kan. Tentu kepada hamba Tuhan lah lebih implementasinya kepada hamba Tuhan di gerejamu atau di mana, pada hamba Tuhan khusus dia, ya. Terserahlah, kalau mau khusus di gerejamu silakan. Artinya supaya jangan terlalu umum dia, kan begitu. Ya, jadi penulisannya tadi kemudian di dalam menyusun identifikasi masalah, angkatlah tadi kasus-kasus tadi. Bahwa banyak hamba Tuhan sekarang ini kadang-kadang sebagai pertua dia nggak tahu bahwa dia dipilih Tuhan atau tidak, ya kan. Siapa yang milih kau, katanya, karena kebetulannya aku marga ini, katanya, kan. Jadi susah dia mengungkapkan bahwa dia adalah Tuhan yang memilihnya. Ya, banyak gitu. Jadi di identifikasi masalah, kemudian di dalam rumusan masalah tertulis ini tujuan tadi, ya. Mengapa, siapa yang diutus dan mengapa diutus? Paling tidak dua pertanyaan itu adalah di dalam apamu ini, ya. Mengapa gereja diutus, ya? Untuk apa, ya? Jadi tahu dia tugasnya masing-masing. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, silakan Pak Ramli. Oke, terima kasih kepada Pak Setoran dan Pak Citron. Ya, selamat ya buat Ayu sampai pada tahapan ini. Izinkan kami juga untuk menambah masukan supaya proposal ini bisa dilanjutkan menjadi karya ilmiah skripsi. Yang pertama, nanti halaman 1 itu bukan bab 1, tapi judul daripada proposalmu ini. Tetapi kalau ini nanti sudah diterima menjadi proposalmu, maka ketika menulis skripsi ini menjadi bab 1. Sekarang belum. Ini masih judul daripada skripsimu. Dalam teknis penulisan, setiap singkatan perjanjian lama setelah itu baru PL. Dalam kurung PL, baru setelah itu baru PL. Sama dengan PB. Jangan langsung buat PB padahal belum ada kau singkat PB di halaman 2. Itu yang diapa. Kemudian singkatan-singkatan. Setiap singkatan pakai titik. Kel titik, ya. Semua singkatan. Kel atau ayat, AY titik. Semua singkatan. Pokoknya semua singkatan titik. Baru setiap akhir kalimat titik. Kalau dia dalam kurung, maka dia singkat. Jangan tulis keluaran. Tapi kalau dalam kalimat, dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 7, keluaran itu kau tulis langsung. Nah, ini disebut dalam kalimat kau singkat, dalam kurung kau panjangkan. Nah, itu kurang pas. Nah, ini soal tata cara penulisan. Maka banyak sekali ini hal-hal seperti itu tampak di skripsi ini.
Kemudian halaman 9 di alinea kedua baris 1, 2, 3, 4, 5. Kau buat di situ Yemagu dalam kurung mantan ketua PGI. Tidak ada Yemagu, yang ada Yewangu. Itu mantan ketua PGI. Nah, itu soal tata cara penulisan. Dalam penulisan catatan kaki pun harus sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan penulisan yang baku. BPK Gunung Mulia, BPK-nya itu jangan huruf kecil karena itu singkatan Badan Penerbit Kristen. Kalau di BPK huruf kecil jadi bapak dia, Bapak Gunung Mulia. Jadi BPK. Baru USA, United States. Enggak mungkin dia dicetak di United States. Itu nama negara, NKRI misalnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sebutlah kotanya di mana. Baru nanti saya akan berikan ini kepadamu untuk perbaikannya. Sekarang kita masuk pada substansi daripada judul ini. Saya mulai dari halaman 7. Halaman 7. Di alinea paling bawah. Nah, di situ sudah Ayu tulis, warga gereja masa kini banyak yang tidak mau menerima pengutusan Allah dalam hidupnya, serta tetap bertahan dalam zona nyamannya saja, menganggap bahwa ada orang lain yang dapat melakukan itu, sehingga mereka merasa tidak ada tanggung jawab dalam melakukan pengutusan Allah. Itu. Tetapi ini kan menjadi fakta di lapangan yang Ayu lihat atau baca dari bukunya Christoph Barth, Christoph Barth itu teologi perjanjian lama, bahwa ada banyak orang tidak mau menerima pengutusan Allah. Itu das sin fakta. Sekarang das solemnya, seharusnya apa? Itu saya tidak tampak dalam latar belakang. Seharusnya pengutusan Musa itu bagaimana? Coba, apa seharusnya pengutusan Musa? Yang kau bacalah dari buku. Pengutusan Musa itu seharusnya bagaimana? Silakan. Jadi inilah fakta yang saya lihat di lapangan. Inilah fakta yang saya lihat di seharusnya warga gereja itu percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Bukan, si Musa itu ketika dipanggil dia bagaimana? Apakah dia menolak? Apakah dia tetap berada pada zona nyamannya sebagai orang Mesir, sebagai orang istana? Atau dia keluar dari zona nyamannya, lalu mau mempersiapkan diri menjadi utusan Allah, lalu melakukan kehendak Allah? Mana yang dikerjakan Musa? Dia Keluar dari zona nyamannya. Maka dalam latar belakangmu ini seharusnya kamu mulai dengan kalimat, seharusnya orang yang dipanggil Allah itu harus mengikuti jejaknya Musa. Musa itu tidak berada pada zona nyaman. Dia tidak mau tinggal di istana Fir'aun yang mewah megah itu, tetapi dia mau keluar dari zona nyaman, menjumpai suku bangsanya, dan mau dipersiapkan Tuhan menjadi alat Tuhan membawa umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dia mau kan? Nah, tetapi faktanya itulah halaman 7. Banyak warga jemaat tidak mau keluar seperti siapa itu? Si Musa. Pertanyaanmu ialah, mengapa orang sekarang tidak mau keluar dari zona nyaman? Apa yang salah? Mengapa tidak meniru si Musa? Makanya kamu akan menggali kebenaran itu melalui tafsiran kanonikal atas teks Keluaran 6 ayat 1-7. Kalau saya membaca seharusnya jangan 1-7, 1-13. Supaya dapat. Kalau 1-7 tidak tampak di situ bagaimana Musa tunduk pada panggilan Tuhan itu. Tapi 1-13 itu baru kelihatan bagaimana Musa. Karena umat Israel tidak mau mendengarnya, lalu dia minta tanda kepada Tuhan supaya umat Israel mau mendengar dia. Ini yang kau pelajari nanti secara kanonikal.
Sehingga mampulah kamu nanti akan membuat implementasi dari teladan Musa ini yang tidak mau berada pada zona nyaman, tapi mau dia keluar dari zona nyamannya, lalu mau dibina oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri jadi pemimpin, membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka umat Kristen sekarang ini harus seperti Musa berdasarkan hasil tafsiran kanonikalmu nanti. Nah itu baru proposalmu bagus. Maka pertanyaan penelitianmu dan rumusan pertanyaanmu, mengapa umat Kristen pada sekarang ini tidak meniru si Musa ini? Apa faktor-faktor yang membuat umat Kristen saat ini berada pada zona nyaman, mempertahankan pada zona nyaman? Tidak seperti Musa mau keluar. Lalu apa solusimu nanti secara tafsiran kanonikalmu untuk memberi motivasi kepada umat Kristen sekarang ini mau keluar dari zona nyamannya seperti Musa? Ada tawaran-tawaranmu itu, tips-tips menghadapi warga jemaat yang berada pada zona nyaman supaya mereka setelah membaca skripsimu ini mereka mau keluar dari zona nyamannya, mau seperti Musa, mau membawa umat keluar dari belenggu dosa. Mungkin tanah Mesir itu identifikasi dia itu nanti pada saat sekarang menjadi orang yang dijerat, diperbudak oleh dosa. Nah, baru skripsimu akan semakin bagus. Jadi nanti saya sudah berikan catatan-catatan di sini, baik identifikasi masalahmu, baik rumusan masalahmu, pertanyaannya bagaimana. Kalau saya usulkan yang pertama, apa makna teologis mengenai pengutusan Musa berdasarkan tafsir kanonikal Keluaran 6:1 sampai 13? Itu yang menjadi pertanyaan pertamamu nanti. Itu yang kau gali secara akademis. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap yang tepat dalam merespon pengutusan Allah bagi umat Kristen sekarang? Berarti itu sudah solusi. Lalu apa relevansinya? Relevansi tafsiran kanonikal itu nanti bagi gereja pada masa kini. Baru tujuan masalahmu, sinkronkanlah dengan pertanyaan penelitian tadi, sama dengan manfaatnya. Tujuan penelitian selalu dimulai dengan untuk mengetahui dan sebagainya. Kalau untuk manfaat selalu dimulai dengan kata agar dapat menambah wawasan tentang, gitu ya. Kemudian metodologimu sudah bagus dan sistematikanya penulisanmu sudah bagus. Buku-bukumu sudah sesuai dengan aturan 25 dan 2 bahasa Inggris. Menurut saya sudah layak untuk dilanjutkan menjadi sebuah skripsi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Demikian dari saya kembalikan saya Pak Mas. Terima kasih. Sudah kau catat semua masukan ini. Banyak yang harus kau perbaiki, redaksinya juga, sistematikanya juga. Ya. Baiklah, mari kita tutup. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sore ini Bapak langsung yang sedang proposal dan dia menyadari ada banyak kekurangan, kelemahan dan kesalahan dalam penulisan. Dan Tuhan menolong dia memperbaiki proposal ini sehingga bisa layak menjadi dikembangkan menjadi sebuah perusahaan karya ilmiah sebagai skripsi. Berikanlah dia hikmat, kekuatan dan kesehatan untuk memperbaikinya dalam yang bertugas berikutnya juga. Bila Tuhan menolong dan memperkenalkan dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin.